Masih bangkai paus biru di perairan Kupang, NTT. Kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Edi Olin di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Edi, sampai sejauh mana proses evakuasi bangkai paus biru ini? Baik. Dan di mana lokasinya? Baik, Cindy. Sesuai informasi ini bisa mati dan kemudian terdampar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, Cindy, sesuai atau di pesisir pantai Kupang, Nusa Tenggara Timur ada paus yang mati dan terdampar di sana, atau sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, Edi? Dengan bangkai paus biru yang akan dikuburkan nanti malam yang sudah terdampar di pantai Nun, Edi. Warga negara Amerika Serikat ini? Jadi tanggal mulainya mereka berdinas itu tanggal 3. Chandra, warga negara Amerika Serikat ini, Pak Victor. Menurut laporan yang saya terima dari Komandan Satgas kita di sana dengan bandit. Lalu bagaimana peran pasukan perdamaian Garuda dalam pembebasan, karena disebutkan tadi ada negosiasi? Jadi Komandan Satgas kita setelah mendapatkan senjata dan membebaskan warga negara Amerika Serikat itu. Itu tadi, Mbak, karena kita bilang bahwa Sandra warga negara Amerika Serikat ini tidak ada lagi orang-orang atau warga negara asing yang disandera oleh kelompok bersenjata di Kongo itu. Ini tempat yang sekarang tempat Sandra ini. Victor, kita beberapa waktu lalu sempat dibuat kaget dengan salah seorang anggota TNI dari pasukan perdamaian Garuda di Kongo yang kemudian gugur di sana. Sudah ada permintaan dari pemerintah kepada pemerintah Kongo untuk mengusut tuntas penyebab gugurnya pasukan Garuda di sana, salah seorang anggota pasukan Garuda. Sejauh ini sudah sampai mana untuk penelitian atau investigasi itu? Oh, yang meninggal kemarin itu adalah dari hasil kopi klinik kita. Pemerintah Indonesia antara TNI dengan pemerintah Kongo atas gugurnya Sermara Mawayudi itu, Pak? Kalau kita sendiri nggak bisa harus langsung ke sana, Mbak. Kita harus melalui channel diplomasi. Mengaruhi baik secara psikologis atau mungkin ada pengaruh kepada pasukan Garuda, pasukan perdamaian Garuda di Kongo, peristiwa kemarin itu, Pak Victor? Ya. Bebaskan sandera warga negara Amerika Serikat, apakah diapresiasi oleh pemerintah Kongo atau seperti apa tanggapan mereka terkait dengan keberhasilan ini? Permintaan Kongo sampai sekarang belum. Terima kasih atas informasi Anda berikan. Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI, Maijen Victor Hasudungan Simatupang telah bergabung bersama petang. Shuffle hasil survei ini berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam menangani COVID-19. Ini hasilnya dari survei Indikator Politik Indonesia, Reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Responden menyatakan setuju ada 64,8%. Sementara mereka yang tidak setuju dengan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju adalah 30,3%. 4,9% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini, saudara, dilakukan terhadap 1.200 responden. 64,8% yang setuju. Angkanya tidak jauh berbeda dengan tadi yang dilakukan oleh Carta Politika. 73,1% setuju perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dan dengan berkaitan dengan penanganan pemerintah terhadap COVID-19, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyatakan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah harus tetap mengedepankan aspek kesehatan di tengah pandemi. Yang juga menarik dari survei Indikator Politik Indonesia adalah elektabilitas kandidat capres pada Pilpres 2024. Meskipun masih 4 tahun lagi, tapi masih juga dibicarakan oleh masyarakat. Ada 15 nama yang disodorkan kepada responden. Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ternyata dipilih oleh 16,2% responden. Kemudian ada nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mendapat suara, atau ini hasil surveinya 15% suara responden. Kemudian Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dengan 13,5 responden, 13,5%, dan Sandiaga Uno dengan 9,2% hasil survei elektabilitas kandidat Capres 2024 oleh Indikator Politik Indonesia. Dan kemudian di posisi kelima ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dengan 8,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 6,8%, kemudian Kofifa Indar Parawansa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dengan 3,6%, dan Ketua DPR Puan Maharani dengan 2%.
Menanggapi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, Partai Gerindra menyatakan saat ini Prabowo Subianto fokus pada kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Pemilihan Umum atau KPU menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak pada Rabu pagi. Masih berikutnya, Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meresmikan 20 kantor PDI Perjuangan secara daring. Mega berpesan kantor PDI Perjuangan harus dipakai untuk membantu rakyat. Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat dinonaktifkan.